Saudara yang diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang kami rasakan. Kami teramat percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita di Advent pertama ini adalah Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah aku katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam janji bagi sebagian orang pastilah tidak gampang. Ya, bisa saja karena di satu sisi dia tidak pernah menepati janji atau sering ingkar janji, atau mungkin juga dia adalah seseorang yang suka dibohongi dengan janji-janji yang hadir di dalam hidupnya. Dan memang bisa juga orang tidak bisa lagi hidup dan bertahan dalam sebuah janji, terlebih ketika pergumulan kehidupannya sangat besar dan sangat berat. Dan itu pasti sangat-sangat memberatkan di dalam kehidupan setiap orang yang hidup di dalam sebuah janji. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal itu juga yang menyapa dan dihadirkan kepada bangsa Israel ketika itu. Mereka disapa dengan janji Tuhan, diingatkan kembali dengan janji Tuhan, diingatkan oleh Yeremia. Benar seperti yang saya singgung tadi, bahwa tidak gampang untuk hidup di dalam janji itu. Tapi Yeremia tetap tetap menyatakan sebuah nubuatan, bahwa hiduplah di dalam janji Tuhan. Sebab memang firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-14 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu akan selalu hadir dan hidup di dalam janji yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Benar, mungkin itu tidak seperti waktu yang kita pikirkan. Benar, mungkin tidak secepat apa yang pernah kita bayangkan. Tapi satu sisi itu juga bisa secepat dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Sebab itu apa yang mau ditegaskan oleh Yeremia dalam kitab ini tidak lain adalah mari mengingat, mari hidup di dalam janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti dan amin. Dan itu menjadi kekuatan bagi bangsa Israel ketika mereka sedang terbuang, ketika mereka sedang terpuruk. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa yang Yeremia katakan, bahwa janji Tuhan dia akan datang, janji Tuhan akan ditepati, maka janji itu akan terjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika janji itu ditepati? Di ayat ke-15 jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itu, pada masa itu, Allah akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Artinya apa? Yesusmu, Tuhanmu akan datang sebagai Raja yang adil, Raja kebenaran. Itu akan menyatakan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang akan memerintah, Yesus yang akan memerintah dalam kehidupan kita, memerintah dengan penuh keadilan, penuh dengan kebenaran. Dan ini bukankah menjadi sebuah
sukacita yang luar biasa? Bukankah ini menjadi kabar bahagia yang luar biasa dalam kehidupan kita? Terlebih pribadi yang mengikut Kristus dalam kehidupan kita. Apalagi kita sedang mengalami ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi ketika kita sering diperhadapkan dengan ketidakbenaran. Dan seakan-akan ketidakbenaran itu yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau nyatakan bahwa Yesus itu akan hadir, Yesus itu akan datang, berada di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi pribadi Raja adil dan Raja kebenaran, dan memerintah dengan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan di dalam kitab Yeremia ini tidak lain adalah ketika Tuhanmu datang, ketika Yesus itu datang, ketika pembebas itu, Raja itu akan datang, Dia akan membebaskan. Kebebasan itu akan diberikan bagi kita. Bukan saja kebebasan dari perbudakan dunia ini, tapi juga kebebasan dari jerat si iblis. Kebebasan dari perbudakan si iblis yang mungkin selalu mengintai, yang mungkin selalu mencoba menggoda kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa, ketika kita dibebaskan, ketika kita diselamatkan, maka hidup tenang, hidup tentram itu akan menjadi milik kita. Sama seperti keberadaan bangsa Israel yang terbuang. Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan itu nantinya, maka mereka akan menikmati kembali apa yang mereka pernah alami ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika Tuhan bertata di tengah-tengah kehidupan mereka. Dikatakan di ayat yang sebelumnya bahwa hewan-hewan akan seperti sedia kala. Tanah-tanah akan seperti sedia kala menghasilkan. Ternak punya sesuatu yang menghasilkan. Dan segala sesuatunya, lahan pertanian, sesuatu yang mau diolah akan menghasilkan. Dan itu menjadi sukacita besar di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika itu. Dan hal yang luar biasa yang terakhir yang dinyatakan adalah dikatakan, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Artinya apa? Ketika Tuhanmu, Yesusmu memanggil dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, hadir akan menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, nubuatan akan kehadiran pembebas itu tidak lain adalah menyoroti akan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di Advent pertama ini kita diberi kekuatan untuk menantikan Yesus, menantikan akan Kristus sebagai Raja yang sah, sebagai Raja tunas keadilan, keturunan Daud. Lalu yang kedua sebagai Raja yang benar, di mana Yesus akan melaksanakan keadilan, di mana nubuatan itu akan terjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Maka tetaplah menanti dengan pengharapan, menantilah dengan janji yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Yesus berjanji akan datang, maka Yesus akan berjanji dan hadir tepat seperti apa yang Dia janjikan. Itulah kekuatan dari Advent ini. Kalau kitab Yeremia ini bicara tentang pembebasan, bicara tentang kehadiran Yesus untuk membebaskan, tapi kita saat ini adalah penantian akan Yesus datang kembali. Yesus datang kedua kali sebagai Raja yang adil, sebagai Raja yang agung. Tidak lagi kita menunggu tentang kelahiran Yesus, tapi menunggu sebuah kepastian bahwa Yesus akan menjadi Raja yang berkuasa atas setiap kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan saat ini tidak lain adalah yang pertama, hiduplah dalam janji dan waktu Tuhan. Yang kedua, Yesus itu Immanuel. Dia akan hadir dan berdiam di dalam setiap kita, di dalam setiap hati kita. Yang ketiga, tetaplah berusaha dan menjaga untuk hidup kudus. Dan kekudusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menanti Tuhan Yesus datang kembali di tengah-tengah kehidupan kita, sama seperti tema kita yang mengatakan bahwa tetaplah menjaga kekudusan ketika kita ingin menyambut Tuhan Yesus. Maka refleksi yang terakhir yang mau saya nyatakan bahwa kekudusan itu bisa kita peroleh
bisa kita dapatkan benar hanya dari Tuhan Yesus saja. Tapi kita mampu, kita bisa berusaha yang pertama dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang disebut di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 itu. Lalu yang kedua, tetaplah mencari Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Seperti tertulis di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10. Lalu yang ketiga, simpanlah janji Tuhan. Simpan janji Tuhan itu di dalam hatimu, yang tidak bisa lekang, yang tidak bisa habis, tapi dia tetap menjadi kekuatan di dalam setiap hatimu. Jadi simpan firman Tuhan di dalam hatimu, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi juga sebagai bahagian dari kehidupanmu yang tidak terpisahkan, menjalani hari-hari kehidupan menanti Yesus datang kembali. Seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami di dalam Advent pertama ini. Menanti Tuhan, menanti janji-Mu, sebab janji-Mu akan Engkau tepati. Setepat bagaimana Tuhan inginkan terjadi atas setiap kehidupan kami. Orang percaya yang selalu menanti Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, ajar kami untuk selalu mengejar kekudusan itu. Ini kami Tuhan Yesus, penyahkanlah virus corona ini. Amin.